Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mereview materi sistem pencernaan pada manusia. Silahkan disimak baik-baik. Untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu kalau tubuh kita itu butuh energi yang akan kita gunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Energi tersebut berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanan itu diperlukan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga penting banget untuk kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu gimana sih? Yaitu adalah makanan yang mengandung 6 nutrisi, mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat ini dibagi lagi menjadi karbohidrat sederhana, yaitu gula, dan karbohidrat yang kompleks seperti serat dan pati. Di sini ada contoh karbohidrat, ada pasta, ada beras, jagung, kentang ya. Nah, selanjutnya ada protein. Protein ini di tubuh itu dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan juga sekaligus sebagai pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Di sini protein ada dua jenis, ada protein nabati yang berasal dari sayuran atau tumbuhan, dan juga protein hewani yang berasal dari hewan. Untuk yang nabati di gambar sudah terlihat jelas ada tempe, brokoli, tahu. Sedangkan yang hewani ada telur, daging ya, dan susu. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini berfungsi atau berperan dalam cadangan makanan. Lemak juga melarutkan vitamin A, D, E, K, dan juga pelindung dari suhu yang rendah. Di sini di gambar sudah ada dua jenis lemak, ada lemak baik atau good fat dan lemak jahat atau bad fat. Untuk lemak baik di sini contohnya ada salmon, kacang-kacangan, alpukat. Dan di sebelah kanannya ada bad fat, ini seperti gorengan, ada junk food ya, ada hotdog, burger. Nah, itu kita harus mengurangi makan makanan lemak yang jahat. Kita lebih baik makan makanan yang lemak baik seperti itu ya. Untuk selanjutnya di sini ada 10 makanan yang bisa membantu membakar lemak, silahkan dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya ada vitamin. Vitamin itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, K. Di sini sudah ada contoh masing-masing vitaminnya. Ada vitamin A, contohnya seperti wortel, paprika merah, ubi jalar, begitu. Silakan dibaca ya. Baik-baik, ada vitamin B, contohnya ikan salmon, daging sapi. Vitamin C, contohnya stroberi, jeruk ya. Ada vitamin D, contohnya kuning telur, jamur. Vitamin E untuk contohnya itu seperti tomat, kacang almond. Dan vitamin K itu contohnya seperti kacang kedelai, keju, dan sebagainya. Silakan dibaca sendiri. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini perlu diperhatikan ada dua jenis, ada mineral makro dan mineral mikro. Dimana mineral makro ini adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak di dalam tubuh, seperti contohnya magnesium. Untuk mikro berarti adalah kebalikannya, adalah mineral yang dibutuhkan sedikit dalam tubuh, seperti contohnya zat besi ya. Nah, di sini sebelah kanan layar sudah ada tabel yang isinya tuh berbagai mineral dalam tubuh. Gitu. Di sini ambil contoh kita misalnya kalsium. Mineral kalsium ini kegunaannya adalah sebagai pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja syaraf. Dari mana sumber makanannya? Itu ya dari telur, sayuran hijau, dan kedelai. Begitu ya. Sama seperti fosfor, dia pun ada kegunaannya, dan ada sumber makanannya pun ada. Potasium, natrium, zat besi, iodium, dan seng. Silakan dibaca masing-masing. Karena ini penting banget untuk kita ketahui. Fosfor untuk membantu kontraksi, potasium atau kalium untuk mengatur keseimbangan, sodium untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, besi untuk hemoglobin, iodin untuk menghindari untuk sumber hormon tiroksin, seng untuk menjaga kekebalan tubuh gitu. Dan sumber makanannya juga ada.
Selanjutnya air. Air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel, cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut, dan juga membantu proses pencernaan dan media pengeluaran sisa metabolisme. Di sini seperti kita tahu bahwa kita tuh tubuhnya terdiri dari 72% air, gitu ya. Nah, di sini ada cara untuk mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan. Di sini ada tabel ya. Di sini kalau kita ingin menguji makanan itu mengandung zat tepung atau amilum, kita bisa menggunakan reagen Lugol atau kalium iodida. Jadi ini adalah namanya sebutannya indikator uji makanan, sebutannya reagen. Nanti warnanya itu menjadi warna biru tua. Kalau kita ingin menguji makanan itu mengandung gula, berarti kita menggunakan reagen Benedict atau Velling A dan Velling B. Kalau kita ingin menguji atau ingin mengetahui makanan itu mengandung protein, kita pakai reagen Biuret atau Millard, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita udah bahas nutrisi, kita akan bahas organ-organnya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, gitu ya. Nah, secara sekilas sudah ada animasinya. Makanan dari mulut dibawa melewati kerongkongan menuju lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri oleh anus. Kita bisa lanjut, di sini skip aja, ini tugas. Nah, di sini sudah ada secara garis besar ya. Di sini ada bahwa makanan itu pertama-tama masuk ke mulut. Di sini mulut itu akan menghancurkan makanan sehingga makanannya itu menjadi kecil, dibawa ke kerongkongan. Di sini ada yang namanya gerak peristaltik. Di sini sebagai saluran saja, jadi untuk memindahkan makanan ke dalam lambung. Nah, di lambung ini makanan akan dipecah dan dicampur dengan enzim, lalu dibawa menuju usus halus. Di sini ada penyerapan sebagian besar nutrisi makanannya, lalu ke usus besar. Di sini ada di sini terjadi penyerapan air dan juga mulai membentuk feses dan dibawa menuju anus dan dikeluarkan melalui anus, gitu. Kita akan bahas secara rinci. Di sini ada yang pertama, makanan dibawa ke mulut. Di sini ada, di mulut itu ada gigi, lidah, kelenjar air liur untuk bakteri ya, untuk antibakteri, di mana di mulut ini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah dan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin atau amilase. Itu fungsinya untuk memecah amilum atau zat tepung menjadi maltosa atau zat gula. Ya, setelah makanan dihancurkan lalu dibawa menuju kerongkongan. Di sini ada gerak peristaltik seperti gambarnya ya, terlihat jelas makanan. Nah, di sini dia gerakannya menutup gitu ya. Nah, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, maka ditutup gitu menuju kerongkongan. Sebutan gerakan ini namanya gerak peristaltik. Selanjutnya masuk ke lambung. Di sini terjadi dua pencernaan juga, yaitu mekanik. Itu otot lambung itu berkontraksi mengaduk-aduk bolus atau makanan yang sudah halus, dan kimiawinya bolus itu akan tercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida, enzim pepsi, dan enzim renin. Nah, HCl ini fungsinya adalah membuat membuat lambung menjadi asam sehingga kuman-kuman yang ikut ke dalam makanan itu mati. Enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, dan juga asam renin untuk untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein gitu. Selanjutnya makanan dibawa atau masuk ke usus halus. Usus halus ada 3 bagian, ada usus 12 jari, atau sebutannya duodenum, usus tengah, jejunum, dan yang terakhir usus penyerapan. Di usus 12 jari ini dia itu terhubung dengan kantong empedu dari hati dan pankreas ya. Oh iya, sebelumnya di usus halus ini hanya ada pencernaan kimiawi saja ya, dimana tadi seperti yang sudah dibilang, duodenum itu terhubung dengan kantong empedu dan dengan pankreas, dimana pankreas itu mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Sedangkan getah empedunya itu yang dihasilkan dari hati bisa atau berfungsi untuk
mempromosikan lemak sehingga lemak bisa diserap atau bisa larut dalam air. Selanjutnya, setelah di usus halus, makanan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini fungsinya adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Ya, di sini sudah ada nih absorb H2O sama membentuk vitamin, gitu ya. Di sini juga ada bakteri, namanya bakteri E. coli, yang fungsinya itu membusukkan makanan, gitu. Di sini membentuk vitamin K dan B12, dan sisa-sisa makanan yang tidak terpakai berserta gas-gas semuanya itu akan dikeluarkan melalui anus. Jadi pup itu adalah sisa makanan yang tidak terpakai, makanya itu dibuang melalui anus. Nah, setelah tadi kita membahas organ utama, kita membahas ke organ pencernaan tambahan atau di sini kelenjar pencernaan ya. Di sini ada kelenjar ludah seperti yang sudah kita bahas ya, ada enzim amilase atau ptialin. Kelenjar lambung ada enzim pepsin, renin dan HCl, dan juga kelenjar hati yang menghasilkan cairan empedu. Itu sudah kita bahas tadi ya. Ada kelenjar pankreas ya. Di sini ada pankreas, enzim tripsinnya itu berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa, enzim lipasenya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim tripsinnya berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang terakhir ada kelenjar usus halus, yaitu pun dibagi dua, ada usus 12 jari yang menghasilkan enzim amilase yang fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsinnya itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipasnya itu berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sedangkan untuk usus halusnya sendiri itu menghasilkan enzim aminopeptidase, itu untuk mengubah peptida menjadi asam amino, dan disakaridase fungsinya untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Begitu ya. Silakan dibaca baik-baik. Oke. Di sini ada tugas, kita skip saja. Nah, di sini adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada obesitas, atau ini tuh berat badannya itu melebihi batas normal ya, atau terlalu gemuk lah. Nah, makanya kita penting banget nih untuk menjaga pola makan. Jangan terlalu makanan yang junk food, makanan yang gak sehat tuh bisa dimakan. Maka kita harus juga olahraga. Gak cuma yang obesitas doang, gak cuma orang yang gemuk doang yang harus olahraga. Kita pun yang misalnya yang tidak terlalu gemuk-gemuk banget ya harus olahraga juga ya. Maka penting banget nih. Nah, yang orang obesitas ini perlu banget menghindari makanan junk food, harus olahraga teratur gitu ya. Diet sehat juga bisa gitu. Diet sehat beda ya dengan diet biasa. Dietnya harus dengan prosedur, kalau bisa konsultasi dengan dokter. Selanjutnya ada MAH. MAH ini sih sebenarnya mungkin kalian juga ada ya yang menderita MAH, sakit perut. Jadi biasanya disebabkan karena dia tuh jadwal makannya nggak teratur gitu, telat makan. Maka juga di sini orang-orang MAH ini harus maksain makan biar tidak sakit MAH ya. Nah, MAH ini ada dua, ada MAH akut dan juga MAH kronik. MAH kronik itu adalah MAH akut yang dibiarkan terlalu lama. Jadi udah MAH-nya akut nih, dibiarin nggak diobatin, dan maka nanti akan menjadi MAH kronik gitu ya. Maka kita harus berusaha untuk makan makanan tepat waktu, diusahakan. Di sini juga ada hepatitis, penyakit hepatitis. Jadi di sini ada contoh gambarnya, gimana gambar hati yang healthy, gambar hati yang sehat, dan gambar hati yang sudah terkena hepatitis ya. Ada diare, selanjutnya ada diare. Diare itu berarti kan fesesnya atau pupnya itu encer ya, atau berair. Maka harus minum obat diare tuh gitu. Dan juga ada yang namanya konstipasi. Nah, konstipasi ini adalah kebalikan dari diare, pupnya keras. Nah, kenapa dia pupnya bisa keras? Karena dia kurang makan makanan yang berserat. Makanya
makanya kalau biar pup kita normal lagi, nggak keras, dia harus banyak mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan, pokoknya makanan yang mengandung serat ya. Di sini ada juga kalau gangguan gejala kurang vitamin dan mineral. Di sini akan dibahas. Di sini sudah ada tabel gejala apabila kekurangan vitamin. Kalau kita kekurangan vitamin A bisa mengakibatkan penglihatannya kabur dan sebagainya. Vitamin B penyakit beri-beri, anemia gitu ya. Vitamin C bisa lukanya lambat sembuh, gangguan kekebalan tubuh. Sedangkan vitamin D itu bisa menyebabkan pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak. Alhamdulillah. Kalau kurang vitamin E bisa degenerasi sistem saraf, dan kalau misalnya kurang vitamin K bisa kelainan pengumpulan darah serta anemia. Silakan dibaca baik-baik. Di sini juga ada gejala kekurangan mineral pada tubuh. Kalau tubuh kurang kalsium bisa terjadi keterlambatan pertumbuhan. Kalau kurang fosfor bisa lemas, bisa kehilangan kalsium. Kalau kurang magnesium bisa gangguan sistem saraf. Natrium bisa keram otot. Besi bisa anemia. Kurang iodium bisa gondok. Kurang mineral seng bisa terjadi kelainan kulit atau kegagalan pertumbuhan. Gitu ya. Ada banyak gangguan yang akan terjadi kalau kita tuh kurang mineral atau kurang vitamin. Jadi memang kita dianjurkan untuk makanan yang sehat dan bergizi sehingga kita tuh terhindar dari masalah-masalah ini gitu ya. Sudah habis, silakan dipelajari lagi buku paket dan buku LKS nya. Dari saya mungkin cukup segini ya. Selamat belajar, good luck. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.